sih kok bayi baru lahir cenderung kedengeran suara grok-grok saat bernafas, baik lagi tidur atau mungkin gak lagi tidur, tapi memang biasanya lebih terdengar ketika bayinya tidur. Nah, yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa seluruh manusia memang di saluran nafasnya memiliki lendir, namun dalam jumlah yang normal dan tidak berlebih, termasuk pada bayi. Jadi lendir ini bermanfaat untuk menangkap virus, menangkap apapun yang tidak dibutuhkan atau mengancam tubuh, dan biasanya bisa keluar. Kalau misalnya orang dewasa bisa dengan sengaja, misalnya kita bisa batuk atau mungkin kita bisa terus kita telan lagi, atau mungkin kita bisa bersin gitu ya. Nah, itu adalah cara kita untuk memproteksi daripada virus. Nah, sedangkan pada bayi, karena tadinya ketika si bayi di dalam kandungan atau masih janin gitu ya, dilindungi oleh ketuban, dilindungi oleh rahim, steril banget. Ketika masuk ke dunia banyak debu, banyak virus gitu ya. Akhirnya lendir yang memang harusnya normal menumpuk dan akhirnya muncul suara grok-grok karena bayi belum seperti orang dewasa yang bisa batuk atau bersin dengan sengaja. Nah, harusnya moms and dad itu gak usah khawatir ketika bayi baru lahir khususnya masih terdengar suara grok-grok. Artinya bayi tersebut mempunyai proteksi terhadap dirinya sendiri ketika ada debu ataupun virus. Nah, jadi kapan sih kita harus waspada sama grok-grok pada bayi? Ini dia tanda-tanda waspada dan kita harus bawa bayinya ke dokter anak. Yang harus kita waspadai adalah ketika yang pertama nafas bayi terlalu cepat. Artinya adalah dalam 1 menit nafasnya sebanyak 60 kali lebih. Jadi 61, 62 gitu. Karena normalnya nafas bayi itu di 40 sampai 60. Nanti di usia 6 bulan biasanya berkurang. Jadi sekitar maksimal 40. Gimana caranya ngitung? Jadi bayinya ditidurkan di atas alas, boleh kasur atau di alas datar. Lalu lihat pergerakan nafasnya. Biasanya bayi baru lahir nafasnya masih pakai perut. Jadi kita hitung tuh pakai stopwatch selama 1 menit berapa kali nafasnya. Kalau masih di bawah 60 kali gitu ya dalam 1 menit dan terdengar suara grok-grok, berarti masih aman. Dan yang kedua, adanya retraksi dada. Jadi apa sih retraksi dada, Bu Bidan? Nanti aku akan input gambar di atas bedanya dada yang normal dan adanya retraksi. Jadi di area dada ketika bayinya bernafas, karena masih di perut ya, jadi di area tengah sini, ini cekungnya tuh ke dalam banget gitu. Nah, ini harus diwaspadai. Harusnya tidak terlalu cekung ke dalam. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika moms melihat atau memperhatikan bahwa ekstremitas, yaitu adalah area tangan, jari-jari, dan juga area kaki, ekstremitas atas dan bawah, itu warnanya kebiruan. Warna kebiruan pada ekstremitas tandanya adalah bayinya hipoksia, kemungkinan hipoksia, atau artinya adalah kekurangan oksigen. Dan tanda yang lain adalah, dan juga terdapat suara bukan grok-grok tapi ngik-ngik gitu ya. Jadi kayak ada bunyi gitu yang terdengar dari jauh juga, gak harus pakai stetoskop. Maka itu tanda bahwa bunda dan ayah bisa membawa bayinya ke dokter anak. Lalu bagaimana untuk penata laksanaan bayi yang punya grok-grok dalam kondisi normal ya? Yang pertama adalah pastikan tidur bayi membuat jalur nafasnya jadi bebas. Contohnya adalah terlentang. Aku input di sini. Lalu yang kedua adalah perhatikan sekali sirkulasi udara. Biasanya di daerah-daerah yang cenderung panas, selalu banyak debu gitu ya, biasanya ini akan memicu grok-grok bayi jauh lebih berat. Dan yang ketiga adalah dari lingkungan. Selain dari cuaca atau mungkin dari lingkungan di lokasi rumah, bisa juga dari kebersihan peralatan yang ada di rumah dan ayah yang merokok. Nah, hati-hati nih untuk ayah yang merokok, biasanya ini bisa jadi pemicu bayinya jadi grok-grok. Tapi kalau misalnya bayi kita grok-groknya hanya pagi saja, misalnya saat udara dingin aja, nah ini yang respon alergi terhadap dingin. Kalau nggak respon alergi terhadap dingin, maka grok-groknya tuh bisa kedengeran kapan aja, mau lagi panas atau mungkin dingin gitu. Nah, bagi bayi yang respon sensitif terhadap dingin, maka perhatikan suhu ruangannya ya bunda. Jadi bisa agak hangat, mungkin kalau pagi AC-nya dimatikan gitu, biarkan ada udara dari luar, seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling penting dan mujarab sekali, yaitu adalah pijat. Nah, pijatan ini dinamakan dengan pijatan untuk support aliran nafas, atau bisa dilakukan di area dada dan juga punggung. Gimana sih Bu Bidan caranya pijit? Oke bunda, ini dia caranya, salah satu teknik pijat pediatrik untuk mengurangi grok-grok, mengurangi batuk ya. Dilakukan di area dada dan di area punggung. Jadi yang pertama bunda menggunakan oil dulu, lumuri oil di area tangan sedikit saja, lalu bayinya telanjang dada, lalu boleh di 3 jari atau mungkin 2 jari diletakkan di tengah-tengah dada, lalu diberi putaran-putaran seperti ini, atau gerakan putaran dan agak sedikit menekan ya. It's okay untuk sedikit menekan tapi jangan terlalu kuat. Oke, 10-15 kali. Lalu setelah itu telungkupkan tangan bunda seperti mangkuk terbalik dan silakan boleh ditepuk-tepuk ringan seperti ini. Lalu di area punggung. Nah, yang selanjutnya ini di punggung, jadi bayinya bisa ditengkerepin, wajahnya dihadapkan ke arah samping, atau bunda juga bisa
dipangku bayinya ya, di pangkuan bunda atau juga ayah. Lalu yang selanjutnya adalah masih sama gerakannya, dioilkan dulu area telapak tangan bunda, lalu putar-putar ringan di area punggung. Oke, 10-15 kali. Setelah itu mangkok terbalik dan ditepuk-tepuk lagi. Ini adalah salah satu pijat pediatrik untuk mengurangi grok-grok dan juga batuk yang ada di Aira Home Care. Nah, itu dia salah satu pijatan pediatrik untuk mengurangi grok-grok dan juga batuk pada bayi. Pijat pediatrik untuk mengurangi grok-grok dan juga batuk ada di salah satu daftar treatment di Aira Home Care. Nanti aku input gambarnya di sini dan juga harganya. Harga ini belum termasuk biaya transportasi. Untuk Jabodetabek net di 50K saja. Jadi silakan bagi bunda yang ingin pijat pediatrik untuk bayinya. Jadi ketika bundanya datang, bunda juga bisa sambil belajar dan nanti bisa diulang-ulang di rumah sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa order pijat pediatrik di Aira Home Care bisa melalui admin 1 di nomor ini dan bisa ke admin 2 di nomor ini. Atau juga supaya lebih mudah, bunda bisa melalui Google Form. Jadi diisi aja linknya, nanti diisi seperti ini. Oke. Dan yang terakhir adalah ketika bunda tadi mouse and dad, ketika bunda